Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu saya ajak kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari yang masih Tuhan karuniakan bagi kami pada hari ini. Kami boleh bersyukur karena kami boleh ada di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Termasuk kami belajar untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari berkati kami sehingga ibadah kami yang kami lakukan selama ini, termasuk pujian kami, adalah pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Mari berkati kami Bapa, ini hidup kami, ini hati kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada pagi yang diberkati hari ini, saya ambil dari Mazmur 150 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Sekali lagi, Mazmur 150 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita. Haleluya, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang bergenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ya, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Apakah ada sukacita hari ini? Apakah hari ini kita sudah memuji Tuhan? Pagi-pagi ini kita sudah bangun dan memuji Tuhan di pagi hari karena keperkasaan dan kebaikan Tuhan? Atau mungkin hari ini kita belum berdoa, bahkan belum memuji Tuhan? Saudara, bicara tentang memuji Tuhan di era modern, di zaman globalisasi, zaman digital ini, bicara tentang memuji Tuhan seperti sesuatu yang ketinggalan zaman atau kuno. Banyak orang malu untuk memuji Tuhan atau menyanyikan lagu rohani di tempat pekerjaannya, atau menyetel lagu rohani di tempat pekerjaannya, di mobilnya, atau di tempat usahanya, karena dianggap terlalu rohani atau sok rohani. Padahal sebenarnya kita diciptakan Tuhan untuk memuji Tuhan. Kenapa kita sulit untuk menyanyikan lagu-lagu pujian dan pengagungan kepada Tuhan? Karena mungkin dianggap kuno. Atau mungkin karena lagu-lagu rohani kurang viral dibandingkan lagu dunia saat ini. Ada banyak lagu dunia yang lebih viral dibandingkan dengan lagu-lagu rohani. Contoh salah satu lagu yang lagi viral akhir-akhir ini yang dinyanyikan oleh seorang bocah kelas 6 SD yang cukup fenomenal dan mengguncang istana negara, yaitu Pharrell Prayogo dengan lagu Ojo Dibandingke. Sekarang semua orang nyanyi lagu itu dan viral. Siapa saja pasti nyanyi lagu itu. Ya, mau dari anak kecil sampai orang besar, di mana saja menyetel lagu itu. Orang bisa dengan gampangnya mengikuti pujian ini atau lagu ini dibandingkan dengan gampang sekali menyanyikan lagu rohani.
Apalagi lagu-lagu dunia yang cukup viral dengan goyangannya, contoh lagu Bento dengan terkenal dengan goyang Bento itu, yang goyangnya seperti binatang yang mau kawin itu viral sekali dan orang ikut. Seakan bahwa lagu-lagu pujian kepada Tuhan itu kalah viral. Padahal kalau kita tahu bahwa memuji Tuhan itu harusnya DNA orang Kristen. Memuji Tuhan tidak dapat dilepas dari kehidupan orang Kristen. Bahkan pujian atau memuji Tuhan merupakan ciri khas ibadah orang Kristen yang gampang sekali dikenali di tengah-tengah masyarakat. Kalau sudah ada ibadah orang Kristen, orang pasti tahu, pasti nyanyi. Jadi sebenarnya memuji Tuhan itu DNA kita. Kenapa? Baik dalam keadaan suka maupun duka, kita pasti memuji Tuhan. Dalam keadaan sukacita, kita memuji Tuhan. Orang nikah, ya, ibadah-ibadah syukur, ada lagu pujian kepada kebesaran Tuhan. Bukan hanya itu, dalam keadaan duka cita sekalipun, kebaktian orang meninggal aja, kita tetap memuji Tuhan di tengah-tengah duka cita kita. Bahkan dalam setiap peribadatan, puji-pujian kita selalu mendapat porsi yang cukup banyak selain dari pemberitaan firman Tuhan. Hal ini menandakan bahwa pujian merupakan bagian terpenting dalam kehidupan orang percaya. Firman Tuhan kita pada hari ini yang saya ambil dari Mazmur 150 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Di sini adalah sebuah seruan kepada orang-orang Israel dari pemazmur agar mereka memuji Tuhan. Ini seruan atau panggilan dari Daud agar orang-orang Israel memuji Tuhan bukan secara pribadi, tapi panggilan untuk komunitas orang percaya untuk memuji Tuhan dalam kehidupannya. Dan kebiasaan ibadah orang Israel di Bait Suci di Yerusalem selalu diawali dengan pujian, penyembahan, dan juga pujian penutup. Kata haleluya atau diartikan atau mengandung arti pujilah Tuhan adalah pengulangan dan menjelaskan bahwa hanya Tuhan yang patut kita puji. Haleluya, pujilah Tuhan. Hanya Tuhan yang layak dipuji. Jadi pemazmur ingin menegaskan kepada orang Israel dan juga orang-orang percaya pada zaman ini agar dalam kehidupannya senantiasa memuji-muji Tuhan. Jadi jelas bahwa Mazmur 150 ini adalah mazmur penutup, ditutup dengan seruan untuk memuji Tuhan. Mazmur 150 ayat 6 jelas berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jelas bahwa segala yang bernapas memuji Tuhan adalah ajakan dari pemazmur agar semua kita yang memiliki nafas dari Tuhan untuk memuji Tuhan. Dalam keadaan senang atau susah, dalam keadaan baik atau tidak baik, tetaplah memuji Tuhan. Karena memuji Tuhan adalah refleksi dari iman kita. Menunjukkan bahwa kita tidak hanya bersyukur dan memuji kebesaran Tuhan pada waktu kita dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi dalam segala situasi Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Karena itu kita penting untuk memuji Tuhan.
Jadi sesungguhnya ketika kita memuji Tuhan adalah ungkapan rasa hati kita yang paling dalam. Karena itu pujian harus dilakukan dengan rasa. Tidak hanya sekedar memuji. Dari bacaan ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, mengapa kita memuji Tuhan? Saudara, mengapa kita memuji Tuhan? Karena kita diciptakan Tuhan untuk memuji Tuhan. Memuji itu karena itu memuji Tuhan haruslah menjadi gaya hidup orang percaya. Karena kita ini diciptakan dengan rencana besar Allah untuk menjadi penyembah-penyembah Allah. Dan penyembahan tertinggi kita adalah pujian dan kehidupan yang benar di depan hadirat Tuhan. Kehidupan kita haruslah merupakan kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Bukan hanya lagu saja, tapi kehidupan kita adalah kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Karena itu hendaklah setiap hari kita menyenangkan Tuhan. Baik lewat kehidupan kita, tetapi dengan pujian penyembahan kita. Lebih ekstrim lagi, memuji Tuhan harus menjadi bagian dari darah kita, DNA kita. Mengapa kita memuji Tuhan? Karena Tuhan adalah pemilik napas kehidupan kita. Itu penting. Kenapa kita memuji Tuhan? Yang kasih napas loh Tuhan. Untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Untuk menjalankan rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita datang bukan dengan rencana kita. Kita ada di dunia ini karena rencana Tuhan. Karena itu kita perlu hidup di dalam rencana Tuhan. Dan salah satu rencana Tuhan supaya kita menjadi penyembah-penyembahnya. Yang memuji Tuhan dalam setiap kondisi kehidupan kita. Yang berikut, karena Tuhan adalah juru selamat hidup kita. Ingat, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan hidup kita. Kita yang mestinya mati, kita yang mestinya binasa. Yesus ganti kita mati dan binasa dalam dosa kita. Tapi Dia dibangkitkan sebagai Allah yang luar biasa. Karena itu pentingnya kita menyembah. Karena Dia yang ambil dosa kita. Dia yang memikul semua dosa kita. Karena itu penting bagi kita untuk menyembahnya. Mengucap syukur untuk karunia besar kehidupan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Yang berikut, kita memuji Tuhan karena keperkasaan dan kebesaran Tuhan yang hebat. Dalam Mazmur 103 sangat jelas diterangkan kepada kita mengapa kita memuji Tuhan, yaitu Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. 130. Itu ayat yang kedua, Tuhan mendengar suaraku, berilah telingamu menaruh perhatian kepada suara pertolongan permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahanku, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal, mengharapkan pagi lebih daripada pengawal, mengharapkan pagi. Berharap kepada Tuhan, hai Israel, sebab Tuhan ada kasih setianya. Dia banyak kali mengadakan pembalasan, Dialah yang membebaskan Israel dari segala kesalahan. Tuhan yang mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. 130. Saudara, 103 juga menjelaskan kepada kita banyak hal tentang bagaimana Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita.
Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupa segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Jadi jelas kenapa kita menyembah Tuhan. Karena Dia yang mengampuni segala dosa-dosa kita. Dia yang mati bagi kita. Dia yang menebus hidup kita dari lubang kubur dan maut. Karena apa? Dia yang rela mati. Namun ternyata maut tidak bisa membenamkannya lebih dari 3 hari. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kenapa kita menyembah Tuhan? Tuhan memberikan kita kasih setia, menyertai kita selalu baru setiap hari. Karena itu penting pagi-pagi, bangun pagi itu kita perlu menyembah Tuhan. Karena apa? Kalau kita masih diberikan napas hidup pagi hari itu, menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Rahmatnya selalu baru setiap hari. Masa kita tidak bisa menyembahnya, mengucap syukur? Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Segala keinginan hati kita banyak sekali. Doa-doa kita yang dijawab Tuhan. Tuhan tidak minta balasan dari kita. Perpuluhan aja kadang-kadang kita gagal memberikan perpuluhan. Karena itu perlu menyembah Tuhan, mengucap syukur. Mengapa kita perlu memuji Tuhan? Karena Dia Allah, Dia Tuhan, Dia Juru Selamat. Dia yang mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita. Dia yang mengampuni segala dosa-dosa kita. Dia yang memberkati kita. Dia yang memberikan kita segalanya. Bahkan napas hidup aja Tuhan punya. Apakah kita sudah menyembah Tuhan setiap hari? Mengucap syukur untuk segala kasih setia Tuhan? Usahakan dengan bangun pagi dengan pujian dan menutup malam dengan pujian. Pujian penyembahan, altar keluarga, mesbah keluarga itu penting. Bukan hanya di gereja kan seminggu sekali. Ya kalau datang, ya kalau ikut nyanyi. Kalau enggak, orang nyanyi kita diam, kapan kita menyembah Tuhan? Karena Tuhan bilang apa? Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Bagaimana kehidupan penyembahan kita kepada Tuhan? Orang yang tidak menyembah Tuhan adalah orang yang merasa lebih tinggi daripada Tuhan. Karena itu penting, sadar diri dan sadar posisi bahwa kita butuh Tuhan. Karena kita miliknya, tanpa Tuhan kita tidak ada. Pentingnya kita menyembah Tuhan. Yang kedua, siapakah yang memuji Tuhan? Ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Jelas pemazmur menyerukan agar segala yang bernafas memuji-muji Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kita kalau masih bernapas berarti kitalah penyembah. Kalau kita masih diberikan napas, kita harus menyembah. Bukan penyembahan itu orang-orang karismatik, orang-orang Pentakosta yang menyembah Tuhan. Semua yang bernafas menyembah Tuhan. Karena penyembahan itu adalah pengakuan terhadap kebesaran Tuhan atas segala ciptaannya. Kalau saudara merasa bahwa saudara ciptaan Tuhan, wajib hukumnya untuk menyembah Tuhan. Pagi-pagi aja burung-burung, bukan hanya pagi, sepanjang hari. Kalau yang punya, kan banyak jemaat yang piara burung di rumah, ditaruh di sangkar itu. Itu sepanjang hari loh. Bukan hanya pagi saja, siang juga mereka masih berkicau. Terlebih pagi-pagi, burung sudah menyembah Tuhan loh. Ada pujian indah pagi-pagi kalau kita mau lihat. Saya sering ke Tabanan ya. Saya biasanya bangun pagi, kalau di Tabanan itu kesukaan saya bangun pagi, kemudian doa bersama istri kalau kami ke Tabanan, kemudian jalan pagi
Jalan pagi itu kan kabut, tapi ada banyak burung yang sudah berkicau, merasa ada di tengah-tengah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Saya kadang-kadang merasa burung saja sudah menyembah Tuhan, lalu kita yang manusia. Karena itu pemasmur bilang, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Patutlah kita yang punya napas, yang diberikan nyawa ini untuk memuji Tuhan. Selama Tuhan masih memberikan kita napas kehidupan, apapun keadaan kita, baik dalam keadaan suka maupun keadaan duka, kita memuji Tuhan tanpa henti-hentinya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan, sebab Tuhan masih memberikan kita napas. Artinya, selama napas itu masih ada dalam tubuh kita, biarkanlah kita terus memuji Tuhan. Kita perlu ingat bahwa setiap saat kita perlu, dan pemasmur bilang, nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyian-nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab rahmat dan kasih setia Tuhan senantiasa baru dalam kehidupan kita. Napas baru yang kita hirup setiap pagi, setiap waktu, mestinya mengingatkan kita untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Kalau kita mau ikuti irama lagu, sama juga dengan irama kehidupan kita kan. Kadang-kadang terdengar indah, kadang-kadang terdengar fales, kadang-kadang terdengar lembut, kadang-kadang terdengar keras. Tuhan merangkai hidup kita seperti tuts-tuts di dalam piano, seperti tali-tali gitar yang ada pada gitar. Kadang terdengar indah, tapi kadang juga terdengar kurang indah. Kadang-kadang terdengar lembut, tapi kadang-kadang terdengar keras. Tuhan rangkaikan semua itu. Kadang-kadang kita mau bersyukur kalau kita dalam keadaan yang baik saja. Padahal selama masih hidup, apapun kondisi kita, yang kita masih bernapas, ya harusnya memuji Tuhan. Karena itu bukan sebuah pertanyaan lagi bagi kita, kalau dalam situasi apapun, siapakah yang harus memuji Tuhan? Ya kita semua yang masih bernapas, termasuk yang ada nyawanya. Binatang-binatang yang dikasih nyawa aja memuji Tuhan. Seberapa kita menganggap bahwa pujian, penyembahan itu penting dalam kehidupan kita? Seberapa kita merasa penting menyanyi untuk menyembah Tuhan? Karena dengan menyanyi kita mengakui kebesaran Tuhan. Karena Dia yang kasih kita napas kehidupan. Yang terakhir, bagaimana kita memuji Tuhan? Saya mau ingatkan bahwa memuji Tuhan bukan asal-asal bernyanyi. Ya, saya bukan orang yang pintar nyanyi, ya. Saya juga tidak sekolah musik khusus untuk bisa menyanyi. Suara saya juga tidak bagus, ya. Mungkin fales. Tapi saya senang sekali memuji Tuhan. Pagi-pagi itu pasti harus menyanyi saya. Ya minimal 2-3 lagu lah sebelum berdoa, ya. Karena penting, karena saya dalam pujian itu saya merasa bahwa ya apa ya? Kalau nyanyi itu kadang-kadang enggak mau berhenti walaupun suaranya fales, ya. Karena saya masih bisa bangun di pagi hari, itu bagi saya berkat yang luar biasa. Karena saya merasa bahwa kondisi kesehatan saya juga tidak terlalu bagus, sering sakit. Karena itu kalau saya masih bisa bangun di pagi hari, saya harus memuji Tuhan. Nah karena itu, bagaimana cara kita memuji Tuhan? Rasul Paulus berkata bahwa kalau kita memuji Tuhan harus dengan segenap jiwa kita. Efesus 5 ayat 9. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani.
Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Apa artinya? Intinya kita memuji Tuhan haruslah melibatkan hati dengan segenap jiwa. Bukan hanya mulut saja yang saya kadang-kadang, saya khotbah itu kadang-kadang nyanyi. Ya. Karena itu saya agak, ya mudah-mudahan tidak zuuzon ya. Saya kalau lihat orang di gereja nyanyinya ndak tulus gitu kan, kelihatan nyanyinya, aduh. Kepada Allah beri puji, tapi tidak ada. Ini loh, kepada Allah beri puji loh. Tapi tidak ada semangatnya. Tidak connect mulut dengan jiwanya. Ya, saya bukan penyanyi, tapi saya tidak cocok aja kalau kita nyanyi lagu dunia aja kita begitu sumringah begitu, sementara lagu kepada Allah beri puji itu seperti tidak ada tenaga begitu. Seperti ini lagu kuno. Menyanyi harus melibatkan hati dan jiwa dan perasaan kita. Karena kita memuji Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau memuji hanya sekedar mulut saja, aduh, saya kok merasa belum gitu. Ya, minta maaf kalau saya salah dalam hal ini, tapi kita perlu mengoreksi cara kita memuji Tuhan. Yang berikut memuji Tuhan dengan kerendahan hati. Mazmur 113 ayat 1 dan 2. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selamanya. Artinya apa? Kita memuji Tuhan karena kita adalah hamba-hambanya. Pemazmur mengingatkan kepada semua yang mengaku dirinya sebagai hambanya Tuhan. Hambanya Tuhan itu bukan pendeta saja, tapi kita semua yang menjadi anak-anak Tuhan. Kita diminta, kalau kita dipanggil hamba berarti bahwa kita menyembah Tuhan dengan kerendahan hati. Mana ada hamba datang kepada tuannya cangkap pinggang begini, kemudian hai Tuhan, kan tidak. Kerendahan hati, sujud menyembah kepada Tuhan dan memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Itu pujian yang sesungguhnya dengan kerendahan hati. Kadang-kadang kita nyanyi petantang petenteng tidak jelas. Ya di sini mungkin tidak begitu. Karena itu saya kadang-kadang agak miris sedikit ketika pujian itu orang nyanyi dengan tidak, aduh lebih baik kamu daripada mendingan tidak usah menyanyi daripada pujianmu mendatangkan murka atas hidupmu. Itu. Coba Farel itu aja nyanyi ojo dibandingkan itu kan pakai hati loh di depan presiden. Ini loh kita menyanyi loh untuk Tuhan. Libatkan hati, kerendahan hati. Kepada Allah beri puji. Itu kan luar biasa. Maaf suara saya tidak bagus, tapi saya agak ini ya, perlu menyanyi dengan kerendahan hati. Dia Allah yang terlalu agung, kita ini manusia yang hanya dari debu dan tanah. Dia turun untuk jadi manusia dengan kita, betapa pengorbanannya untuk kita. Lalu kita menyanyi, memuji dengan tidak pada tempatnya. Yang berikut memuji Tuhan dengan kerinduan. Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Tuhan untuk memimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku datang melihat Tuhan? Saudara, menyanyi itu juga perlu melibatkan hati yang rindu. Karena itu saya bilang kalau pagi-pagi hari nyanyi itu sebenarnya kalau kita rindu, itu nyanyi 2-3 lagu aja kita masih belum puas. Karena kita rindu loh. Seperti rusa rindu aliran sungai. Kita rindu loh pagi-pagi datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Kerinduan yang tulus kepada Tuhan. Saudara,
Bagaimana kehidupan penyembahan kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan? Firman Tuhan mengatakan biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Memuji Tuhan dengan cara-cara yang Tuhan inginkan. Dunia punya standar dalam menyanyi. Masakah kita, para malaikat-malaikat sorga, para hamba-hamba yang di sorga, menyanyi tidak dengan standar-standar dunia yang remeh. Mari kita perbaiki cara kita menyembah Tuhan. Dan biarlah keseluruhan hidup kita adalah hidup yang menyembah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.